Gugatan masyarakat Karo yang mewujud dalam Karo Bukan Batak terhadap sebutan Batak terus menuai polemik. Sebagian masyarakat Batak khususnya Toba merasa gugatan itu terlalu radikal dan sebagai bentuk pengkhianatan suku Karo terhadap tradisi yang sudah terbangun sejak lama. Sebenarnya gugatan ini sudah muncul sebelum internet menjamur. Namun harus diakui, masyarakat Karo Bukan Batak baru dikenal setelah ramai dibahas di berbagai forum di internet. Karena mulai masif, KBB pun menjadi pembicaraan. Pembahasan bahkan perdebatan yang terkadang berujung pada saling caci maki. Karena kerasnya KKB menyatakan bahwa mereka bukan menjadi subordinat dari Batak. Salah satu pemicu perdebatan tentang KBB ini, ketika aktor Tanta Ginting yang memenangi pemeran pria pendukung terfavorit Indonesian Movie Actor Awards 2016, tak mau disebut sebagai Batak. Ia mengkoreksi sapaan dari pembawa acara yang memanggilnya sebagai pria Batak dan menyapanya dengan sebutan Horas. Tanta lalu mengatakan agar sapaan itu perlu dikoreksi dengan mengganti sapaannya menjadi Mejuah-juah dan menegaskan bahwa dia adalah suku Karo. Lantas, apa alasan mengapa orang Karo tidak mau disebut Batak? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami makin semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik lainnya tentang seputar dunia Batak. Rupanya nenek moyang suku Karo dahulunya sudah membedakan antara Batak dengan Karo. Bahkan untuk membedakan Batak dengan Karo, telah banyak tokoh yang sudah menuangkannya dalam sebuah buku. Mulai keturunan hingga marga yang disandang. Dalam buku sejarah Pijer Podi, Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia yang diterbitkan tahun 1995 karya Kolonel Purnawirawan Sempasi Tepu, menuliskan dengan tegas jika suku Karo bukan berasal dari si Raja Batak, sehingga penyebutan Batak Karo jelas mengubah sejarah. Dalam penjelasannya dia mencantumkan silsilah suku Karo yang dirangkum dari cerita leluhurnya yang lahir tahun 1838. Dituliskan jika leluhur etnis Karo berasal dari India Selatan yang berbatasan dengan Myanmar. Dahulunya ada seorang raja yang hidup dengan permaisurinya di seberang laut. Sang raja rupanya memiliki panglima bernama Karo, seorang keturunan India. Suatu hari sang raja mengatakan pada panglima Karo bahwa dia ingin pergi ke lokasi baru untuk mendirikan sebuah kerajaan. Sang putri raja bernama Miansari pun ikut serta dalam perjalanan itu. Miansari yang sudah menyimpan rasa kepada Karo memilih ikut rombongan dengan pasukan yang dipimpin sang panglima Karo. Pasukan pun berlayar hingga tiba di Pulau Pinang. Konon mereka tinggal beberapa bulan di pulau itu hingga sang raja kepincut dengan pulau yang lebih luas di sebelah selatan. Dengan semangat raja pun akhirnya meminta pasukan bersiap untuk menyeberang. Nahas, di tengah laut mereka diterjang ombak besar hingga pasukan terpencar. Beruntung Putri Miansari dengan rombongan Panglima Karo terdampar. Sementara keberadaan sang raja tak diketahui. Putri Miansari dengan Panglima Karo pun sepakat pergi dengan membawa 2 dayang dan 3 pengawalnya. Dalam pencarian tempat baru itu, akhirnya Miansari dan Panglima Karo menikah. Rombongan pun akhirnya tiba di Pulau Perca yang sekarang kita sebut Sumatera dan tempat berlabuhnya kita sebut Belawan. Masih belum ingin menetap, rombongan pun menelusuri aliran sungai hingga tiba di tempat yang kini dinamakan Durintani. Di tempat itu diketahui ada gua yang disebut Gua Umang. Dianggap tak aman, Panglima Karo dengan rombongan pun pergi hingga sampai ke tempat bernama Bulu Hawar Bukum. Mereka pun tinggal di kaki gunung yang kini bernama Sikeben yang berdekatan dengan Bandar Baru. Masih mencari tempat yang lebih nyaman, Karo kembali berpindah hingga tiba di kaki Gunung Barus. Meski pemandangan dan udara di tempat tersebut sangat disukai rombongannya, Karo tetap ingin mencari tempat lain yang mirip dengan tanah kelahirannya. Saat beristirahat di bawah pohon beringin, Karo mengutus anjingnya untuk menyusuri sungai yang kini disebut Sungai Laubiang. Beruntung anjing itu kembali dengan selamat. Karo dan rombongan pun kembali melakukan perjalanan hingga tiba di daratan tinggi bernama Mulawari atau berseberangan dengan Sicapah atau Seberaya. Daratan tinggi yang kini disebut Tanah Karo. Pernikahan Putri Miansari dengan Karo dikaruniai 7 orang anak. Anak pertama hingga ke-6 semuanya perempuan. Putri pertama bernama Corah, putri kedua bernama Unjuk, putri ketiga bernama Tekang, putri keempat bernama Girik, putri kelima bernama Pagit, dan putri ke-6 bernama Jiler. Sedangkan anak ke-7 berjenis kelamin laki-laki bernama Maharga. Dia diberi nama Maharga karena dia berharga yang nantinya menjadi penerus ayahnya Karo. Lahirnya anak ke-7 Karo ini juga menjadi cikal bakal terciptanya merga di suku Karo. Maharga pun akhirnya menikah dengan anak Tarlon, saudara bungsu dari Miansari, bernama Cimata. Maharga dan Cimata pun memiliki 5 anak laki-laki yang namanya menjadi induk marga suku Karo.
Anak pertama bernama Karo, nama ini diberi agar leluhurnya diingat para keturunannya. Anak keduanya bernama Ginting. Anak ketiga bernama Sembiring, nama ini diambil dari kata Simbiring yang artinya kita. Konon Sembiring ini paling hitam di antara saudaranya. Anak keempat bernama Pranginangin. Dia diceritakan lahir saat angin puting beliung. Sementara anak kelima atau yang paling bungsu diberi nama Tarigan. Itulah alasan mendasar mengapa orang Karo tidak mau disebut Batak. Mereka tidak ingin menghapus sejarah leluhurnya hingga disebut suku Batak. Dalam seminar bertema telaah mitos dan sejarah dalam asal-usul orang Batak yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan pada tanggal 9 Januari 2015 lalu, yang dihadiri oleh Profesor Uli Kosok dari Universitas Hawaii, Profesor Bumaran Simanjuntak dari Universitas Negeri Medan, dan Dr. Anus Ketut Wiradiana dari Balai Arkeologi Medan. Mereka menjadi narasumber pada kegiatan seminar itu. Hal menarik yang perlu dicermati dalam seminar ini adalah pemaparan materi yang dibawakan oleh Ketut Wiradiana. Menurut Ketut, berdasarkan ilmu geologi, setelah terjadinya Kaldera Toba 75.000 tahun lalu, Pulau Samosir baru muncul lagi ke permukaan setelah 30.000 tahun belakangan. Hal ini kemudian disusul tuk-tuk yang muncul ke permukaan setelah 5.000 tahun yang lalu. Dan berdasarkan penggalian yang dia lakukan di Cianjur mula-mula, hasil yang didapatkan sekitar 600 tahun yang lalu. Begitu pula menurut Ketut bila dikaji berdasarkan tarombosi Raja Batak, maka akan didapatkan hasil kehidupan awal orang Batak yang masih sangat muda, yaitu sekitar 700-800 tahun yang lalu. Keberadaan kehidupan awal orang Batak ini kemudian diperbandingkan Ketut dengan hasil penggalian yang dia lakukan di layang Mendale, Boang, ujung Karang Aceh Tengah beberapa tahun lalu. Dari penggalian tersebut ditemukan kerangka manusia purba yang diperkirakan telah berusia 5.000 tahun. Berdasarkan hasil serangkaian tes yang dilakukan, DNA kerangka manusia purba yang ditemukan tersebut identik dengan DNA orang Gayo dan Karo. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Ketut, Uli Kosok juga berpendapat sama, bahwa keberadaan orang Batak memang masih muda sekitar 600 tahunan lalu. Hasil ini membuat gerakan Karo Bukan Batak semakin vokal dan tegas menyatakan bahwa Karo bukanlah Batak. Akan tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa semua rakyat Batak baik itu Toba, Simalungun, Karo, Papak, Mandailing, dan Angkola memiliki kemiripan adat dan budaya. Apalagi merujuk kepada ikatan kekeluargaan. Di Toba ada Dalihana Tolu, Mandailing dan Angkola menyebut Daliana Tolu, Simalungun menyebut Tolu Sahundulan, Karo dan Papak menyebut Rakut Sitelu atau Daliken Sitelu yaitu Kalimbubu, Seminya atau Sembuyak, dan Anak Beru. Semua pengertiannya sama, tidak ada yang berbeda, baik dari tugas dan fungsinya dalam kekerabatan kekeluargaan Batak. Profesor Uli Kosok dalam podcast Bincang Lahirman juga menegaskan bahwa antara Batak dengan Karo memiliki hubungan baik dari segi budaya, bahasa, aksara bahkan hampir di semua bidang memiliki hubungan dari semua puak Batak. Tentunya sejarah dan penemuan pun belum berakhir sampai di sini. Semoga para pakar dan ahli sejarah dapat menemukan titik terang di balik misteri asal-usul Batak ini. Sampai di sini ulasan video terkait Karo Bukan Batak yang dapat kami sajikan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.